Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, hanya bagimu dan hanya untukmu, Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, hanya untukmu, Yesus. Oh,
segala sembah kami Tuhan, seluruh hidupku, segenap jiwaku Tuhan, seluruh hidupku, ku berikan bagimu segala pujian kami, bagimu Tuhan, layak bagimu Bapa. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari firman Tuhan ini saya beri judul, tidak suka bicara hebat, kerja nol. Kekasih Tuhan, Paulus dia sangat menyadari bahwa destiny di dalam hidupnya
adalah untuk memberitakan Injil Allah. Kasih Tuhan, kita kadangkala mungkin tanpa disadari seringkali pada waktu berkhotbah, apakah itu di atas mimbar, apakah itu mungkin di dalam persekutuan doa, dari awal sampai akhir, kalau disimak dengan seksama, kadangkala lebih banyak memberitakan hal-hal yang bukan memberitakan tentang Injil, yang bukan memberitakan tentang karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib bagi orang berdosa. Tapi lebih banyak kadangkala kita mendengar kesaksian tentang bagaimana dirinya diberkati Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan sebagainya. Memang bagus menyaksikan karya Kristus di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya harus kita sadari, seperti Paulus katakan, aku dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus ini tipikal orang yang tidak terlalu banyak bicara hal-hal hebat, program-program hebat, tetapi dia bekerja kesana kemari untuk memberitakan Injil Allah. Kalau kita mau pelajari di dalam kitab Korintus, bagaimana dia menyaksikan di dalam dirinya, berapa kali dia waktu menyeberang dengan kapal, perahu yang dia tumpangi itu hancur karena dihantam ombak, badai, hampir tenggelam. Dan berapa kali juga dia dalam rangka pergi memberitakan Injil Allah diracun, tapi tidak mati. Digigit ular berbisa, tapi tidak mati. Lalu dirajam, dilempari sama batu, dan banyak hinaan-hinaan lainnya. Tetapi Paulus, dia sangat sadar dan paham destiny Allah di dalam hidupnya. Bahwa dia dipilih, dipanggil, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak perlu ngomong terlalu hebat hal-hal, oh saya mau bikin begini, mau buat ini dan sebagainya, tapi gak ada hasilnya. Yang Tuhan mau adalah sebagaimana Paulus, dia pergi memberitakan Injil Allah. Dan sesungguhnya setiap saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita wajib melaksanakan, menggenapi, menuntaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Waktu dia mau naik ke sorga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah destiny bagi setiap orang percaya. Bukan hanya tugas daripada seorang gembala sidang, bukan tugas daripada seorang pendeta, penginjil, tapi semua orang percaya, yaitu saudara dan saya. Makanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak perlu terlalu banyak ngomong-ngomong yang hebat, tapi kerja nol. Yang Tuhan mau itu adalah sedikit bicara, tapi bertindak. Dimanapun saudara berada, di marketplace, di mana saudara bekerja, di mana saudara bersosialisasi, di mana saudara beraktivitas setiap hari, disitulah Tuhan mau kita itu menjadi berkat untuk memberitakan Injil Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin Anda berpikir, berarti saya di tempat bekerja, di tempat saya beraktivitas sehari-hari, berarti saya khotbah.
Enggak, saudara. Tidak harus berkhotbah, tapi dari kesaksian hidupmu, engkau tunjukkan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa situasi akhir-akhir ini sulit, saudara. Karena sulitnya situasi, maka sekarang ini sulit dicari orang yang jujur. Karena apa? Dunia ini berkata, kalau engkau jujur, maka engkau gak dapat apa-apa. Engkau jujur, maka engkau akan dipermainkan atau mungkin ditipu dan sebagainya. Jemaat Tuhan, padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk jujur. Karena Tuhan mengasihi orang yang jujur. Memang kelihatannya bagi dunia ini, orang jujur itu sepertinya kebodohan, saudara. Tapi itu pilihan bagi Anda dan saya. Kalau Anda menyadari destiny Anda sebagai orang yang sudah ditebus, dibeli, dibayar lunas oleh darah Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka Anda tidak akan tergoda dengan apa dunia ini katakan. Saya tetap sadar destiny saya hidup di dunia ini adalah untuk memberitakan Injil Allah. Apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita sadar saya ditebus oleh darah Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan. Saudara, ini perlu kita sadari, kita pahami. Kalau kita pun menyampaikan renungan firman Tuhan dimanapun itu, ingat, bukan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati saya ini dan ini dan ini dan sebagainya, tapi beritakan Injil. Perkenalkan siapa Yesus Kristus. Ceritakan apa yang Yesus lakukan bagi dunia ini, bagi orang berdosa. Dan apa janji Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang dibutuhkan saat-saat sekarang ini. Bukan ngomong besar, bukan ngomong hebat, kita bikin program ini, tapi nggak ada kerja. Yang dibutuhkan adalah berbuat, bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ada banyak orang susah di sekitar kita akhir-akhir ini. Bahkan mungkin ada banyak orang tua sekarang lagi bingung. Sebentar lagi anaknya mau masuk tahun ajaran baru, beli baju seragam, beli buku baru, dan sebagainya. Sementara kita mendengar ada beberapa perusahaan akan melakukan PHK besar-besaran. Bagaimana? Disinilah kita beritakan Injil Kerajaan Allah. Karena Injil Kerajaan Allah menawarkan bahwa Yesus memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Yesus berjanji, sanggup dan dia berkuasa menyediakan segala kebutuhan orang percaya di dalam kekayaan dan kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru di saat-saat seperti inilah kita sadar saya dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itulah destiny saudara dan saya, orang-orang percaya. Kita ini dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Oleh karena anugerah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang heran dan ajaib. Jadi fokus utama adalah bukan program yang kita mau buat di gereja seperti ini dan sebagainya, tapi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gereja yang bertumbuh, yang saya amati adalah gereja yang senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia ceritakan pengorbanan Yesus Kristus. Dan dia sampaikan apa janji-janji Yesus Kristus bagi orang-orang
yang sudah ditebus. Karena firman Tuhan berkata, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Yohanes 1:12, adalah anak-anak Allah. Saudara, ingatlah, sadarlah bahwa kita ini punya destiny untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seperti Paulus. Kalau kita belajar di dalam Perjanjian Baru, hampir sebagian besar itu adalah tulisan daripada Paulus. Dia sepanjang hidupnya yang ada di dalam pikirannya adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya Paulus berkata di dalam kitab Filipi, kematian itu bagi dia bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi menguntungkan. Dan dia berkata, kalau boleh aku memilih, aku pilih hidup untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kebaikan-kebaikan Allah bagi orang yang masih banyak yang belum mendengarkan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kembali kita ingat destiny kita ini sebagai umat tebusan Tuhan, dipilih, dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bukan saja hanya supaya saya sembuh percaya Yesus, supaya saya diberkati percaya Yesus, supaya rumah tangga saya dipulihkan percaya Yesus. Bukan hanya itu saja, saudara. Itu bagian daripada kuasa Allah untuk memberkati saudara dan saya, memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan seluruh penyakit kita. Tapi tujuannya dari semuanya itu, kalau Anda diberkati, Anda disembuhkan, rumah tanggamu dipulihkan, supaya Anda pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Anda punya pengalaman, bukan kata orang, tapi aku mengalami sendiri bagaimana Yesus Kristus, Juru Selamat itu memulihkan hidupmu, mengampuni segala dosa-dosa, mengampuni segala kejahatanku, menyembuhkan segala penyakitku, memulihkan rumah tanggaku, memulihkan usahaku, pekerjaanku, semua karena Yesus Kristus yang menolong. Inilah yang Anda ceritakan. Yesus yang telah menolong Anda, yang telah menyelamatkan, yang telah mengampuni segala dosa-dosa. Saudara, kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama, untuk pengampunan dosa perlu korban. Anda bayangkan sekarang ya, satu sapi itu nilainya berapa juta, bukan juta, puluhan juta. Dan itu ada korban banyak. Kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, ada banyak korban-korban yang harus dipersembahkan. Anda dapat bayangkan berapa duit. Itu bukan menghapus, saudara, menutupi. Tapi Yesus Kristus, darah Yesus, menghapus semua dosa-dosa masa lampau saudara dan saya. Pada waktu kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, untuk itulah saudara dan saya dipilih dan dipanggil. Itulah destiny kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapapun saudara, apapun status sosial pekerjaan saudara, kita punya destiny untuk menceritakan Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap setiap Anda menyadari destiny saya sebagai umat tebusan Tuhan,
sebagai orang percaya. Bukan saja supaya hidupku diberkati, tetapi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, sadarkan, ingatkan bahwa setiap jemaat Tuhan yang percaya punya destiny untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apapun status sosial, dimanapun mereka berada, Roh Kudus, Engkau ingatkan, sadarkan setiap jemaat-Mu bahwa mereka punya destiny untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Allahku yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.